di sekitar proyek strategis nasional pembangunan kilang minyak yang sempat viral dan dikenal dengan kampung miliarder di Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengaku menyesal telah menjual tanah mereka. Sejumlah warga Desa Wadung, Kecamatan Jenu yang dulu terdampak relokasi ini menggelar aksi demonstrasi pada tanggal 24 Januari 2022 lalu, pemirsa. Warga yang sebelumnya berprofesi sebagai petani kini memilih untuk bekerja serabutan. Beberapa tidak bekerja dan hanya mengandalkan uang hasil penjualan tanahnya dulu. Bahkan sebagian juga menjual hewan ternak dan juga menghutang ke tetangga untuk kebutuhan sehari-hari. Menjadi pertanyaan juga ya, ini menyesalnya kenapa kondisi yang saat ini seperti apa warga tersebut yang sempat mendapatkan julukan sebagai kampung miliarder ya, Pak. Oke, kita ngobrol sama Pak Sasmito ya, Kepala Desa Wadung Jenu, Tuban. Selamat pagi Pak Sasmito. Selamat pagi Pak Sasmito. Selamat pagi Mbak, sama Mas. Ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Pak, kita tuh pengen konfirmasi juga sebenarnya. Kan ada pemberitaan juga nih yang menyebutkan bahwa warga di desa Bapak ini menyesal katanya menjual asetnya untuk proyek Pertamina. Nah sebenarnya menyesalnya itu kenapa ya Pak? Kemudian banyak yang bertanya-tanya, kan udah dapat uang banyak gitu, kok habis terus akhirnya nggak punya apa-apa gitu. Itu cerita sebenarnya gimana Pak? Ya ini perlu kami luruskan Mas. Nah kami yang merasa melihat dan mendengar. Ya. Sebetulnya hanya beberapa warga yang memang belum ada pendapatan atau diperkaryakan oleh pihak dari Pertamina. Kalau rata-rata warga yang sudah kena ganti untung itu ya pernah ngomong saya ya sangat meningkat dari dulu rumah sederhana menjadi rumah yang istimewa atau mewah itu. Oke, jadi ada yang sebenarnya kesejahteraannya juga ada yang meningkat gitu Pak ya. Nah mereka yang bilang menyesal kemudian tidak memiliki apa-apa ini berapa banyak Pak? Ya kemungkinan kecil banget karena saya memahami karena beliau pendapatan waktu ganti untungnya itu memang kecil banget. Keluasan tanah dan bentuk bangunannya. Jadi mungkin belum terurut untuk peringkutan kerja, makanya harapan kami segera Pertamina itu pemberdayaan untuk menambah tenaga kerja bagi beliau yang kena dampak langsung. Oke, berarti ini kami juga ingin mencoba meluruskan karena ada beberapa narasinya gitu ya di media sosial terutama gitu, banyak yang berkomentar bahwa kan dulu dapat ganti untungnya tuh beneran besar gitu. Kok jangka waktunya tidak lebih dari 2 tahun tiba-tiba tidak punya penghasilan apa-apa. Nah ini kan rupanya masyarakat desanya yang berbeda, orang-orang yang berbeda, tergantung dengan aset yang dimiliki, begitu ya Pak ya? Betul, Mas. Oke, nah tadi perlu ya gimana Pak? Gimana Pak? Perlu saya sampaikan, memang ada warga desa sebelah kami itu memang jawabannya banyak karena beliau keluasannya banyak-banyak. Tapi kalau di kampung kami ya sebagian warga itu cukup-cukupan saja. Hanya beberapa orang yang keluasannya tanahnya banyak itu saja. Oke, kalau tadi Pak Sasmito cerita bahwa ada warga yang kemudian merasa menyesal. Ini sebetulnya uang yang diterima waktu itu Pak, waktu pertama kali mendapatkan, pada akhirnya digunakan untuk apa saja sih Pak? Beliau dibuat beli tanah lagi untuk membuat rumah lagi. Dan itu pas-pasan memang. Sehingga beliau sampai hari ini karena beliau sangat tua, di Pertamina sendiri ada aturan untuk masuk tenaga kerja. Jadi beliau belum bisa diterima karena kena aturan usia. Dan makanya harapan kami ke Pertamina nanti yang non produktif itu paling tidak juga diberdayakan sehingga dia ada pendapatan keseharian yang membuat beliau bisa untuk menyambung hidup. Oke, ada sebetulnya gini, tadi kan Bapak mengatakan bahwa ini persentasenya kecil sekali ya Pak ya. Itu kecil tuh berapa sih Pak kira-kira Pak? Ada berapa orang? Bapak ada datanya nggak soal itu? Ya ini yang kami kesulitan data, tapi rata-rata itu kalau di relokasi mandiri itu beberapa orang gitu saja yang belum bekerja memang.
Oke. Ada lebih dari 50 begitu mungkin? Atau kurang dari itu? Tidak sampai, Mbak. Karena relokasi sendiri kurang lebih 151 kakak. Oke. Dan yang sudah bekerja itu mungkin 50%. Terus yang usia non produktif itu memang ada lumayan sih. Cuma rata-rata ya sampai hari ini juga ada pendapatan walaupun itu kerja 100-an. Oke. Nah, pada saat ganti untung pada saat itu ya Pak ya, yang paling minim gitu Pak yang Bapak sebutkan tadi memang dapatnya berapa ya Pak ya? Yang paling minim paling ya 150 juta karena dia hanya menempati lahannya orang, dia punya rumah hanya cukup untuk tempat tidur itu saja. Oke, dan itu yang digunakan untuk membeli rumah lagi gitu ya Pak? Ya, untuk membuat rumah lagi. Betul. Oke. Nah, sampai sejauh ini apa namanya respon yang diterima oleh Bapak sebagai kepala desa ini kan ada tuntutan ya, tuntutan untuk mempekerjakan warga. Kemudian respon yang diterima oleh kepala desa atau masyarakat di sana seperti apa Pak? Ya kemarin memang kami yang mediasi penuh harapan-harapan dengan pihak stakeholder terutama Pertamina. Sehingga ke depan ini mohon warga saya lah diedukasi untuk bergabung di areal industri karena mayoritas tenaga warga kami itu petani. Gitu. Okay. Jadi untuk respon hari ini ya dari kami ya anggap stabil. Konflik yang memicu itu gara-gara penuntutan security yang jumlahnya hanya 20 orang sehingga yang kompetisi sampai ratusan orang itu saja. Oke. Tapi sebenarnya sudah ada yang diterima juga Pak? Untuk hari ini memang belum ada aktivitas di Pertamina. Saya rasa ini masih 0 proyek. Oke. Ya, Jadi Pertamina untuk hari ini hanya kegiatan land clearing. Oke. Itu pun kalau kita tanya. Masih ada proses yang berlanjut gitu ya Pak ya? Betul. Masih kondisi land clearing yang tanah-tanah kena pentok itu saja. Okay. Dan itu sudah meringkut sekitar 300 tenaga kerja. Cuma harus dibagi dengan 6 desa itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sasmito sudah mau berbagi informasi bersama kami ya Pak ya. Semoga sehat selalu. Ya. Salam untuk teman-teman di sana. Amin, sama-sama. Nggih, Waalaikumsalam. Sukses. Baik, sama-sama Pak. Sukses juga. Nah itu.